Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sendang Kasih. Bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Asri. Oke, di pertemuan kita yang kali ini akan membahas mengenai program linier ya. Apa itu program linier? Program linier itu diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk mendapatkan penyelesaian optimum tersebut digunakan metode grafik dengan cara uji titik pojok atau titik ekstrim atau disebut juga garis selidik pada himpunan atau daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, jadi kalau untuk materi yang kemarin itu kita membahas mengenai sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Bedanya kemarin persamaan, sekarang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya X dan Y ya. Yang biasa digunakan variabelnya itu X dan Y. Dengan pangkat tertinggi 1 ya, pangkat tertingginya 1, makanya disebut dengan linier ya, dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Bentuk-bentuk pertidaksamaan linier dua variabel adalah sebagai berikut. Nah, ini dia bentuknya ya. AX ditambah BY kurang dari C. AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C. AX ditambah BY lebih dari C. AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Dan AX ditambah BY tidak sama dengan C. Dengan A, B, C nya itu adalah elemen bilangan real dan A, B nya tidak sama dengan 0. Jadi ya, nah ini penghubungnya itu adalah tanda pertidaksamaan, atau ada juga yang menyebutkan tanda ketaksamaan ya. Kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan gitu. Tapi yang akan kita bahas pada bab ini itu sampai sini saja, yang 4 ini ya. Oke, langsung saja ya. Daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dapat disajikan dalam bidang kartesius. Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel ada sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya harus kalian tahu ya, meskipun kalian tidak usah untuk menghafalkan perkataannya ini ya, tidak usah ya, hanya ingat saja konsepannya ya. Nah, yang pertama kalian ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Kemudian tuangkan ke dalam bidang kartesius, kemudian uji daerah oleh 0,0. Setelah itu arsir daerah HP ya. HP itu himpunan penyelesaian. Dan kemudian yang terakhir, untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambar dengan garis penuh, sedangkan untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama dengan digambar dengan garis putus-putus. Nah, langsung saja kita ke contoh ya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kita disuruh untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya ya tadi ya, langkah-langkah yang tadi kita terapkan untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, langkah yang pertama ini pertidaksamaannya. Langkah pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Jadi 2x ditambah y sama dengan 4. Kemudian langkah yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya y-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti y-nya oleh 0 ya. Ini persamaannya ini ya, 2x ditambah y sama dengan 4, ganti y-nya oleh 0, jadi 2x ditambah 0 sama dengan 4, sehingga 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2, x sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat menentukan atau dapat menemukan titik koordinatnya di sini ya. X-nya 2, y-nya 0 ya. Kemudian yang ketiga, menentukan titik potong dengan sumbu y.
ya, artinya X-nya sama dengan 0. Jadi ganti X-nya oleh 0. Persamaannya ini 2X ditambah Y sama dengan 4, ganti X-nya oleh 0 ya. Jadi 2 kali 0 itu 0 ditambah Y sama dengan 4 sehingga Y sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya 4 ya. Nah, setelah kita menemukan dua titik koordinat seperti ini, langsung saja kita tuangkan ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Bidang koordinat kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Di sini titik 0 ya. 0,0. Kemudian ini 2,0 artinya X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian ini X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini ya. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus. Nah, kenapa garisnya penuh? Karena tadi soalnya dia memuat tanda sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan. Di sini dia soalnya ada memuat tanda sama dengan, makanya garisnya penuh ya. Kemudian setelah itu kita tentukan daerah HP-nya yang mana, apakah daerah yang di atas garis atau daerah yang di bawah garis gitu ya. Nah, untuk mencari daerah HP-nya kita lakukan uji daerah ya. Uji daerah kita menggunakan bantuan titik 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Lihat 0,0 itu berada di bawah garis, ya kan? Berada di bawah garis di sini. Nah, lalu kita substitusi ya, X-nya 0, Y-nya 0 ke dalam soal. Ya, ke dalam soal. Ganti X-nya oleh 0, Y-nya oleh 0. 2 kali 0 itu 0 ditambah 0. Jadi 0 kan? 0 kurang dari atau sama dengan 4. Pernyataan tersebut benar atau salah? 0 kurang dari 4. Benar kan? Ya kan, benar kan? Pernyataan 0 kurang dari 4 itu benar, maka berarti daerah yang di bawah garis ini itu benar, dan itulah daerah HP-nya. Maka kita arsir daerah HP ya. Lalu kita beri keterangan daerah yang diarsir adalah daerah HP. Selesai. Seperti itu untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem dari pertidaksamaan ini. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4 itu ini daerah penyelesaiannya yang diarsir ini ya. Gitu. Paham gak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau kalian kurang paham ya ulang-ulang saja lagi videonya. Oke. Contoh yang lain di sini. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0 untuk X, Y-nya itu elemen real. Nah, sekarang pertidaksamaannya bertambah. Kalau tadi kan hanya 1 ya, sekarang ada 3. Nah, ini bagaimana? Ya sama ya, penyelesaiannya sama, langkah-langkahnya seperti tadi. Penyelesaian berarti karena ini ada 3 buah pertidaksamaan, berarti kita harus satu-satu diselesaikan ya. Nah, ini untuk pertidaksamaan yang pertama ada 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10 ya. Langkah pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, jadi 5X ditambah 2Y sama dengan 10 ya. Kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0 ya. 5X ditambah 2Y sama dengan 0, ganti Y-nya oleh 0. Jadi 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 10, 5X ditambah 0 ya sama dengan 10, sehingga 5X sama dengan 10, X sama dengan 10 per 5, X sama dengan 2. Maka titik koordinatnya adalah 2,0, X-nya 2, Y-nya 0 ya. Kemudian kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0 ya. 5X ditambah 2Y sama dengan 0 ya. Ganti X-nya oleh 0, sehingga 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 10, 0 tambah 2Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 2, Y sama dengan 5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, kalau sudah menemukan dua titik koordinat ini ya, kita punya lagi ini dua pertidaksamaan yang lain ya.
Nah, yang kedua ini X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau ini tidak usah dengan langkah-langkah kayak tadi. Kalau ini dia 2 sejoli ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu 2 sejoli. Jadi mereka biasanya kemana-mana ikut gitu. Jadi ini harus sudah kalian hafal di luar kepala ya. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0, ingat-ingat ya ini ya, daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu Y. Logikanya gini, X lebih dari sama dengan 0 berarti berada di daerah positif X-nya, ya kan? Kalau di dalam bidang kartesius, X positif itu berada di kanan, ya, berada di kanan itu artinya di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Nah, untuk yang ketiga, Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 berarti Y-nya positif. Kalau Y positif itu berarti berada ya, HP-nya berada di sebelah atas sumbu X ya. Nah, ini harus kalian ingat-ingat selalu ya. Ini harus kalian ingat-ingat selalu karena dia ini selalu mengikuti. Biasanya suatu soal ya, si 2 sejoli ini selalu mengikuti. Jadi langsung saja kita tuangkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Di sini ada sumbu E, kemudian sumbu Y ya. Terus kita tadi tuangkan ya titik koordinatnya. Ini 0 ya, 0,0. Kemudian tadi kita punya 2,0 dan 0,5 ya. Kita tarik garisnya penuh karena tadi soalnya memuat tanda sama dengan ya. Kemudian kita uji daerah ya, uji daerah oleh 0,0. Nah gini, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan pertidaksamaannya hanya satu gitu ya, maka kita mengarsir daerah HP gitu loh. Kalau sekarang pertidaksamaannya ada 3. Kalau kita mengarsir daerah HP, maka arsirannya akan menumpuk. Daerah HP akan tertumpuk oleh arsiran sehingga nanti buat pusing gitu loh. Jadi tipsnya gini, untuk menyelesaikan atau untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari sebuah soal yang pertidaksamaannya lebih dari 1 ya. Ini soal kan pertidaksamaannya 3 ya. Nah, maka yang kita arsir adalah yang bukan daerah HP. Jadi sebaliknya. Oke, ya. Yang kita arsir adalah yang bukan daerah HP ya. Oke, kita uji daerah ya. Yang ini uji daerah oleh 0,0. Balik lagi tadi pertidaksamaannya apa ya? Sebentar, pertidaksamaannya itu 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita substitusi ya, substitusi x-nya dan y-nya oleh 0,0. Berarti kalau dijumlahkan ya hasilnya 0 juga kan, 0 kurang dari atau sama dengan 10 ya. Apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Benar kan, 0 itu kurang dari 10, maka daerah yang di bawah garis ini itu benar. Ini HP-nya, daerah di bawah garis ini itu benar. Nah, kita arsir yang bukan daerah HP ya. Kita arsir yang bukan daerah HP atas ya, ke atas kita arsirnya. Kemudian tadi untuk X lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya itu berada di sebelah kanan sumbu Y, ya kan? Nah, kita berarti ke sini kan, arsir berarti ke sini kan, ke sebelah kanan itu. Tapi kita arsirnya yang bukan daerah HP-nya, berarti ke maaf. Oh, ini ke bawah dulu. Nah, berarti ini ke kanan, ya. Nah, satu lagi tadi Y lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah HP-nya adalah sebelah atas sumbu X ya, sebelah atas sumbu X itu yang benarnya, maka kita arsir yang ke bawah gitu. Nah,
Terus mana daerah HP-nya? Daerah HP-nya itu berarti yang tidak terarsir di sini ya. Maka kita buat keterangan bahwa daerah yang diarsir adalah bukan daerah HP gitu. Jadi sebaliknya ya, kalau yang soalnya lebih dari satu ya pertidaksamaannya, maka arsirnya yang bukan daerah HP gitu, supaya daerah HP-nya kelihatan gitu, kelihatan yang tidak diarsir itu berarti daerah HP gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, nomor 3 di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini ada X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 7, X lebih dari sama dengan 0, dan X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang pertidaksamaannya bertambah lagi jadi 4 ya. Ini sama saja ya, untuk menyelesaikannya kita satu-satu. Dari X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Berarti langkah pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan, jadi X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X, itu artinya Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 10, kemudian ganti Y-nya oleh 0, jadi X ditambah 0 sama dengan 10, X sama dengan 10. Nah, ini berarti titik koordinatnya itu X-nya 10, Y-nya 0 ya. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0 ya. Dari X tambah 2Y sama dengan 0, ganti X-nya oleh 0, jadi 0 tambah 2Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Nah, jadi titik koordinatnya X-nya 0, Y-nya 5 ya. Kemudian kita cari dari pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 7 ya. Langkah pertama kita buat sama dengan, jadi X tambah Y sama dengan 7, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X ya. Artinya Y-nya sama dengan 0, jadi X ditambah Y sama dengan 7, ganti Y-nya oleh 0, X ditambah 0 sama dengan 7, X sama dengan 7. Artinya titik koordinatnya X-nya 7, Y-nya 0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0, jadi X ditambah Y sama dengan 7, X-nya ganti oleh 0, jadi 0 tambah Y sama dengan 7, Y sama dengan 7. Titik koordinatnya jadi X-nya 0, Y-nya 7 ya. Sudah dapat ini. Kemudian 2 sejoli ya. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah kanan sumbu Y ya. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, daerah HP-nya berada di sebelah atas sumbu X. Nah, kita langsung tuangkan saja ke dalam bidang koordinat kartesius. Kita ingat-ingat ya, di sini pertidaksamaannya itu kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan, dua-duanya ini ya. Kalau 2 sejoli kan dia ya sama saja seperti yang tadi gitu. Oke, kita langsung tuangkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, kemudian di sini ada titik 0,0. Nah, langsung ya, tadi sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditemukan ya. Ada 7,0, ada 0,7, tarik garis penuh ya, karena tadi soalnya memuat tanda sama dengan. Kemudian ada 10,0 dan 0,5, tarik juga. Tadi di soalnya pun memuat tanda sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal uji daerah ya. Uji daerah satu-satu ini oleh 0,0. 0,0 itu berada di bawah garis. Seperti yang tadi kita tahu bahwa pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan ya. Jadi kalau 0,0 disubstitusikan berarti hasilnya jadi 0 kan. 0 kurang dari atau sama dengan berapa tadi, sebuah angka ya pokoknya. Jadi 0 apakah kurang dari berapa sih tadi, aduh, apakah 0 10 ya, 7 dan 10. Oke. Banyak ini dulu ya. Ya, ini 7 ya, ini 10 ya. Nah, ini apakah 0 kurang dari 7? Benar, berarti daerah bawah garis ini benar. Berarti salahnya ke atas. Kita arsir
ke atas, yang salahnya kita arsir gitu. Kemudian apakah 0 kurang dari 10 benar, ya kan? Berarti bawah garis ini benar, maka salahnya ke atas ke sini. Kemudian 2 sejoli, benarnya ke kanan dan ke atas, berarti salahnya ke kiri dan ke bawah. Nah, daerah yang tidak terarsir ini adalah daerah HP. Kita kasih keterangan daerah yang diarsir adalah bukan daerah HP. Gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang belum bisa dipahami dari penjelasan ibu, ya silakan diulang-ulang terus videonya, atau kalian bisa juga cari referensi lain ya. Di sini selain tadi kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada juga kita sekarang menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Nah, justru ini sebaliknya gitu ya. Kalau tadi sistem pertidaksamaannya diketahui, terus kita disuruh mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang justru kebalik. Daerah penyelesaiannya sudah diketahui, nah kita disuruh mencari sistem pertidaksamaan linearnya itu apa gitu ya. Nah, ini kuncinya ya. Ini kuncinya. Jika memotong sumbu Y, maka berikan variabel X. Jika memotong sumbu X, maka berikan variabel Y. Kalau mendekati 0,0, berikan tanda kurang dari atau sama dengan 0. Berikan tanda kurang dari atau sama dengan. Kalau menjauhi 0,0, berikan tanda lebih dari atau sama dengan 0. Langsung contoh ya. Daerah yang diarsir pada grafik berikut merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, ini dia grafiknya ya. HP-nya berarti di sini ya. HP-nya di sini. Di sini garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Untuk penyelesaiannya tadi ya, kuncinya kita cari dulu untuk garis yang pertama. Lihat garis yang pertama. Jika dia memotong sumbu Y, maka berikan variabelnya X. Jadi 2X. Tambah karena mereka berada di wilayah positif ya, semuanya. Jadi kita berikan tanda tambah. Kemudian ini set. Jika dia memotong sumbu X, maka berikan variabel Y, berarti 1Y ya. 1 tidak usah ditulis, jadi Y saja. Kemudian lihat arsirannya, dia mendekati 0 ya kan, dari garis dia mendekati 0, berarti berikan tanda kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan ya. Nah, kemudian ini 2 dari mana? Kalikan saja, 2 kali 1 itu sama dengan 2 ya, paham ya? Sekali lagi ya, untuk menentukan garis 1 ini garis 1 ini, jika dia memotong sumbu Y, berikan variabel X, jadi 2X. Kemudian tambah, jika dia memotong sumbu X ya, maka berikan variabel Y, jadi tambah Y. Kemudian jika daerah HP-nya mendekati 0 ya, tuh mendekati 0, ini kan garisnya ini, arsirnya di bawah garis, berarti mendekati 0. Berikan tanda kurang dari atau sama dengan. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Karena garisnya lurus, penuh, tidak putus-putus ya kan, maka memuat tanda sama dengan. Kemudian kalikan 2 kali 1 itu 2 ya. Kemudian untuk garis yang kedua, lihat set. Jika dia memotong sumbu Y, berikan variabel X, jadi 1X. 1 tidak usah ditulis, jadi X saja. Ditambah, kemudian ini, jika dia memotong sumbu X, maka berikan variabel Y, jadi 2Y ya. Kemudian lihat, ini garisnya, arsirannya, daerah HP-nya berada di bawah garis, dia mendekati 0, maka berikan tanda kurang dari atau sama dengan. Kemudian kalikan, ini 1 dikali 2 itu 2 ya. Dan jangan lupa si 2 sejoli selalu diajak ya. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Beres, sudah, itulah sistem pertidaksamaan dari grafik yang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, setelah tadi kalian mendengarkan, menonton penjelasan dari ibu
ya untuk menguji pemahaman kalian ya mengenai materi ini. Silakan ini dicoba, ada 2 soal ya. Yang pertama kalian menentukan daerah HP ya. Kemudian yang kedua menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah grafiknya ya, atau dari daerah HP yang sudah diketahui. Terima kasih, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.